Selamat siang, saya Siti Khadijah Bru Tarigan dengan NIM 1903060019 dari Prodi Peternakan akan menjelaskan apa itu metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Langsung saja, yang pertama itu metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi yang terjadi di dalam sel yang meliputi proses penguraian dan sintesis molekul kimia yang membutuhkan dan menghasilkan energi atau panas serta dikatalisis oleh enzim. Yang kedua itu ada katabolisme. Katabolisme merupakan pemecahan enzimatik dari bahan-bahan bermolekul besar seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi senyawa bermolekul kecil seperti glukosa, laktat, asetat, amonia, urea, karbon dioksida. Yang ketiga itu anabolisme. Anabolisme itu adalah sintesis enzimatik senyawa molekul besar dari senyawa yang lebih sederhana dan pada umumnya memerlukan energi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peristiwa yang terjadi saat glukosa di dalam tubuh ternak meningkat. Itu yang pertama ada glikolisis. Glikolisis merupakan proses pengubahan glukosa menjadi asam pirufat yang menghasilkan ATP dan NADH. Glikolisis merupakan tahap pertama dari respirasi aerob yang mengubah glukosa menjadi energi dengan bantuan enzim yang berlangsung di dalam sitoplasma. Prosesnya yaitu glukosa dikatalisis oleh enzim heksokinase menghasilkan glukosa 6-fosfat, lalu dikatalisis oleh enzim isotease menghasilkan fruktos 6-fosfat, kemudian dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase menghasilkan fruktos 1,6-bifosfat, lalu dikatalisis oleh enzim aldolase menghasilkan dihidroksiaseton fosfat, kemudian diisomerase hingga menghasilkan produk yaitu laktat. Yang kedua itu ada HMP shunt atau hexose monofosfat shunt, merupakan proses pengubahan energi menjadi NADH dan ribosa 5-fosfat atau gula pentosa. Prosesnya yaitu glukosa 6-fosfat dikatalisis oleh enzim glukosa dehidrogenase menghasilkan 6-fosfoglucanolacton dikatalisis oleh enzim glukanoketon hidrolase menghasilkan 6-fosfoglucailat dikatalisis oleh enzim fosfoglucanat dehidrogenase lalu menghasilkan ribolase 5-fosfat. Kedua peristiwa tersebut adalah yaitu peristiwa yang terjadi saat glukosa di dalam tubuh ternak meningkat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis asam lemak atau lipogenesis. Sebagian besar sintesis asam lemak berlangsung dalam sitoplasma, sel-sel hepar, dan jaringan adiposa. Reaksi dimulai dengan membawa asetil-CoA keluar dari mitokondria melalui toraks sitrat atau sitrat shuttle. Proses tersebut menghabiskan 2 molekul ATP atau adenosin trifosfat. Selanjutnya, pembentukan asetil-CoA di sitosol tersebut dirangsang oleh rasio insulin atau glukagon setelah kita mengkonsumsi karbohidrat. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis triasylgliserol atau proses lipolisis. Peristiwa pembebasan asam lemak ini dipengaruhi oleh hormon epinefrin, norepinefrin, ACTH, dan glukagon. Hormon tersebut akan meningkatkan kadar CAM atau cyclic adenosine monofosfat. CAM mengaktifkan suatu protein kinase yang berfungsi untuk memfosforilasi hormon sensitif lipase atau HSL. Berikutnya, HSL difosforilasi mengeluarkan asam lemak pertama dari suatu triasylgliserol. Asam lemak yang masih terikat dibebaskan oleh lipase
yaitu bukan HSL. Asam lemak bebas tersebut akan memasuki sirkulasi darah untuk terikat pada albumin. Gliserol hasil pemecahan triasil gliserol ini masuk ke dalam darah agar dapat dioksidasi oleh jaringan lain. Triasil gliserol pada hepar dan jaringan adiposa dibentuk melalui senyawa asam fosfatidat. Jaringan adiposa tidak memiliki gliserol kinase sehingga tidak bisa menggunakan gliserol yang dihasilkan oleh LPL. Kemudian insulin merangsang pembentukan LPL dan metabolisme glukosa menjadi asam lemak dalam jaringan adiposa. Selanjutnya saya akan menjelaskan dua proses dalam katabolisme amina. Itu yang pertama, katabolisme karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi paling besar dalam tubuh kita. Karbohidrat atau amilum awalnya akan diurai terlebih dahulu dengan enzim karbohidrase atau amilase menjadi maltosa atau disakarida. Oleh enzim maltase akan diubah menjadi dua molekul glukosa atau monosakarida. Glukosa ini mulai masuk ke tahap pertama, yaitu proses glikolisis pada respirasi sel. Respirasi sel terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob itu adalah reaksi katabolisme yang membutuhkan suasana aerob sehingga dibutuhkan oksigen, dan reaksi ini menghasilkan energi dalam jumlah besar. Respirasi aerob ini juga diartikan sebagai proses pembebasan energi yang tergantung dalam makanan menjadi energi ATP yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk melaksanakan kerjanya. Tahap respirasi aerob glikolisis berlangsung di sitosol. Tahap pertama respirasi aerob adalah glikolisis dengan pemecahan molekul glukosa membentuk senyawa berupa fosfogliseraldehid atau PGAL, yaitu senyawa beratom C6 yang mendapat tambahan fosfat yang memerlukan energi dari dua molekul ATP. Selanjutnya respirasi aerob di mana molekul PGAL kemudian akan membentuk dua senyawa 3 rantai karbon dan 1 fosfat yang disebut 3GP atau 3 fosfogliserat. Kemudian 3GP akan berubah menjadi asam pirufat dengan melepaskan energi sebanyak 1 molekul ATP. Hasil dari tahap glikolisis adalah 2 molekul asam pirufat, 2 molekul ATP, dan 2 molekul NADH. Selanjutnya asam pirufat memasuki membran mitokondria untuk tahap berikutnya.